Nabi, seburuk-buruk umatku orang-orang yang mereka itu makan cuman pengen kenikmatannya doang. Ya, makan pengen yang nikmat-nikmat aja, yang enak-enak mulu maunya. Ya, wa nabatat alaihi samuhu, akhirnya tumbuh badannya itu besar, gembrot, gemuk, ya, kegemukan. Badannya besar, makannya yang enak, maunya mahal-mahal dah. Ya pun punya duit mah ya pejabat ya itu mah. Ya kalau kita mah ketemu sayur asam sama jengkol juga udah enak. Ini kita pengen makan yang kayak orang-orang gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Hidayatul Rahman Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Haji Ahmad Baidawi MSI Matanallah bituli hayati. Yang sama-sama kita hormati pula Kakanda Ustadz Anjas Asmara, Ustadz Ahmad Saidin MPD, orang tua kami, penasehat kita Bapak Haji Sadeli, Ustadz Endang Jaya, para orang tua, para kesepuhan yang hadir maupun yang belum sempat hadir, kita doakan beliau semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah pada umurnya, berkah pada usahanya, berkah pada hidupnya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang sama-sama kita hormati pencetus program Ayo Mengaji yang terhormat Bapak RW kita, Bapak Haji Mulyadi. Kita doakan beliau senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu sehatkan badannya, panjangkan umurnya dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak RT kita, Bapak RT Anong, Bapak RT Warsito, RT 3, RT 4, para remaja program Ayo Mengaji yang senantiasa kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua ditakdirkan kembali oleh Allah untuk bermuajahah, beriktikaf di Masjid Jami Hidayatul Rahman. Mulai tadi mungkin ada yang sebelum azan maghrib udah datang ke masjid, niat i'tikaf selama di dalam masjid, sunnah karena Allah Ta'ala. Sampai sekarang kita lanjut ta'lim di malam Senin seperti biasa.
sampai insya Allah nanti kita sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan mulai tadi kita melek mata ya sampai hari ini, sampai saat ini nantiasa dikabul dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya yang tercinta dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah ta'lim, ayo mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita awali kembali ta'lim kita dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita pelajari bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu dimudahkan dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kita minta kepada Allah agar kita selalu diberikan sehat wal afiat wal barakah wassalamah. Kita minta karena ya banyak saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat, yang sedang sakit, baik yang berada istirahat di rumah maupun yang di rumah sakit. Khusus tadi dapat pesan dari Bang Benyamin, istrinya lagi kurang sehat, yaitu Ayati binti Mu'ayyi. Kita doakan beliau, saudara kita semuanya, kaum muslimin wal muslimat yang kurang sehat atau yang sedang sakit, Allah senantiasa selalu kembalikan kesehatannya, Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya dalam taat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li talibi ridhaka ya Rabbana nad'u wa narju ilaikal karim. Al-maghfirata wal ma'unata an Allah al-karim yahfazu alaina bis-siha wal barakah wal afiyah was salama wal hifzi min kulli baliyah minal haraqi was saraqi wal gharqi wal ahati wal afati man akhafu wa nahda. Thumma Allah al-karim ayyutila a'maruna fi ta'atillah wa yashfi mardana wa mardal muslimina wal muslimat wa anna Allah yujannibna al-fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa anna Allah yarzuquna rizqan katsiran halalan thayyiban mutayyiban wa anna Allah yaj'alu alaina wa auladana wa ahlana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri ad-dair. Nas'alullah husnal khatimah indal maut bi khairi wa afiyah wa la haratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Wa nakhusu khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Umar bin Ahmad Al-Baroza, Syekh Umar bin Ahmad Baroza, nafanallahu bihi wa nafwa bi ulumihi fid dini wa dunyal akhirah. Wa Syekh Muhammad Muhajim Najam Sanadar, Allah taqassam bi rahmal maghfirah wa yu'idu alaina barakati wa asrari wa anwari ulumi summa ila ruh Muhammad usulihim wa furu'ihim wa dalfuki alaihim ajma'in. Allah yataqassam bi rahmal maghfirah wa yu'idu alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunyal akhirah. Syayudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan materi kita yang pekan lalu, saya mohon izin
karena masih berada di kampung. Kita lanjuti dan kita ulang kembali bahwa poin yang kemarin yang kita sudah ingat bersama, bahwa Rasulullah mengingatkan kita agar tidak berlebih-lebihan dalam makan, dalam minum. Semua yang berlebihan kagak diperbolehkan sama Rasulullah. Ya. Dan kemarin di akhir Rasulullah melarang kita dengan dalam sabdanya, ma mala'a ibnu adama wi'an syarran min batni. Tidaklah memenuhi seorang anak Adam atau manusia akan bejana syarran min batni, yang lebih buruk daripada perutnya. Maksudnya apa? Rasulullah SAW melarang kita memenuhi isi perut kita dalam keadaan penuh, bagaikan isi air di dalam ember. Kita kalau bawa ember isinya penuh, kira-kira berat apa enteng? Tumpah, berat, ya, berat. Itu perut kalau diisi makanan semua atau diisi minuman semua, itu berat kita bawanya. Ada yang kekembungan kalau kebanyakan minum, koplak perutnya, nggak bisa tidur, malas begawe, ibadah ogah. Itu biasanya begitu. Makanya Rasulullah melarang kita, ya, dalam jangan perut jangan diisi penuh-penuh, ya. Hasabu bni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu wa in kana labuda fa'ilan fasulusun lit'ami wa sulusun lisyarabi wa sulusun linnafasi. Nah, kata Rasulullah, cukuplah hai anak Adam, luqaimatun, ya, cukuplah makan, kata Rasulullah, makan beberapa suap aja. Cukup gak makan 3 suap kira-kira kita? Ya, maksudnya awa yukimna sulbahu, ya cukup agar apa namanya nih, tulang punggung kita bisa berdiri begitu. Maksudnya sholat kagak goyang gitu, ya, begawe kuat. Itu kira-kira ukuran kita berapa suapnya? Sepiring, ya, ya. Suapnya suapan yang ini tuh 5 jari suapannya. 3 kali suap tapi tinggal 5 jari ada tuh. Kalau Rasulullah makan 3 jari, kita 5 jari. Oh, begitu makannya. Itu orang-orang kita. Nah, kalau kagak kuat begitu dah sama orang kita mah banyak makannya, diajarin lagi sama Nabi, ya udah, wa in kana la buda fa'ilan. Nah, jika ia kagak mampu tuh ngelakuin ya beberapa suap makan, ya, pasulusun lit'ami, ya, sepertiga tuh lambung diisi makanan sepertiga, wasulusun lisyarabi, sepertiganya buat minuman, wasulusun linafasihi, dan sepertiganya buat napas. Insyaallah sehat. Tuh begitu. Kalau kita ikutin anjuran Rasulullah, sepertiga lambung kita isi buat makanan, sepertiganya buat minuman, sepertiganya lagi buat napas. Kebanyakan makan nggak kuat napas, jantung, ya. Kebanyakan minum nggak isi makanan, lambung, begitu. Makanya biar adil dah, sepertiga. Insya Allah sehat badan kita. Nah, itu hadis yang kemarin terakhir kita baca di tanggal, kalau nggak salah tanggal 13 kemarin di bulan 8. Kita lanjuti. Qala al-musannif rahmatullahi alaihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan syiraru ummati alladina ghadaw bin na'imi wa nabatat alaihi ajsamuhum
wa innama himmatuhum alwanut ta'ami wa anwa'ul malabisi wa yatashaddaquna fil kalami. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, seburuk-buruk umatku, kata Nabi, syiraru ummati alladzina qadaw bin na'im, yang mereka makan dengan kenikmatan, wa nabatat alaihi ajsamuhu, dan tumbuh di atasnya badan-badan mereka, wa innama himmatuhum alwanut ta'am, dan hanya saja keinginan mereka itu cuma keinginannya alwanut ta'am, bermacam-macam makan, wa anwa'ul malabis, dan bermacam-macam pakaian, wa yatasaddaquna fil kalam, dan sombong, terlalu sombong pada ucapannya. Maksud kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah, jadi kata Nabi, seburuk-buruk umatku orang-orang yang mereka itu makan cuman pengen kenikmatannya doang, ya, makan pengen yang nikmat-nikmat aja, yang enak-enak mulu maunya, ya. Wa nabatat alaihi samuhum, akhirnya tumbuh badannya itu besar, gembrot, gemuk, ya, kegemukan, badannya besar, makannya yang enak, yang mahal-mahal dah. Ya pun punya duit mah ya pejabat ya itu mah, ya kalau kita mah ketemu sayur asam sama jengkol juga udah enak. Ini kita pengen makan yang kayak orang-orang gitu. Nah, wa innama himmatuhum, nah mereka tuh yang kerjaannya makan enak, badannya gede, gemuk, kegemukan, ya itu keinginannya macam-macam makanannya, apa baik dia mau, pengen pengen ini, pengen itu, tinggal dipesen lewat online banyak. Terus pakaiannya, wah apa aja dibeli, ya bagus-bagus pakaiannya, banyak, ya buat dewek, anak bininya mah kagak dipikirin. Wa yatashaddaquna fil kalam, tuh sombong, terlalu sombong dalam ucapannya. Tuh jelek umat Nabi yang begitu, biasanya ya ngomongnya tinggi, ya habis makan di restoran makannya ini itu diceritain doang ke tetangganya, dibagi kagak. Itu yang kagak boleh begitu kan. Ini mah katanya tahadus bini mah. Waduh, bahasanya tahadus bini mah, cerita sama tetangga-tetangganya, gua habis makan di sono. Wah, enak banget makan di sono. Cerita doang, dibawain kagak. Orang mau bungkus, ya. Bungkus bawa ke tetangga, bawa ke saudara, nih gua habis makan di sono, makan enak nih. Gua inget nama lu nih, gua bawain nih. Tuh, begitu namanya saudara. Namanya tetangga, ini cerita doang. Bebodor bahasanya, banyak ngomong. Tuh Rasulullah jelek umat Rasul yang model begitu tuh, ya. Ya, wa qala aidon. Rasulullah ngingetin juga nih buat kita. Iyyakum wal fitnata fa innaha mafsadatun lid-dini murisatun lisaqami maksalatun anil ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, hati-hatilah kalian. Rasul lagi ngomong sama kita. Hati-hati, baik-baik ke perut yang kekenyangan, ya, perut yang kekenyangan, yang kebegahan tuh, maka sesungguhnya mafsadatun lid-dini, bisa merusak agama. Kekenyangan, kemekaran, iya kan, kalau orang kekenyangan udah ogah sembahyang, ogah, ya kan, makanya agama bakalan rusak. Iya, maunya tidur, ya, nyender, ogah, malas kerja, ogah, ibadah, ogah, makanya rusak nanti agamanya lama-lama. Murisatul lisaqam, akan mewariskan penyakit. Tuh, kekenyangan akan mewariskan penyakit. Makan kenyang tidur,
nggak bangun-bangun. Ya, ada yang begitu. Kenyangan tidur. Ya, tahu-tahu paginya diberitain di masjid. Ya, nah pagi habis makan sama kita, habis ngopi bareng. Pagi-paginya innalillahi. Ya, terus maksalatun anil ibadah. Mewariskan apa dapat membuat malas dalam beribadah. Tuh, ya udah dihati-hati sama Rasulullah. Bebae perut yang kebangetan kenyang, ya, kemekaran itu dapat merusak agama, dapat mewariskan penyakit, dapat membuat malas dalam ibadah. Dalam hadis lain dikatakan al-batnu asludain. Perut itu pangkal penyakit. Nah, perut itu pangkal penyakit. Sumber penyakit. Ya, betul apa betul? Betul. Orang apa baik dimakan ya penyakitnya banyak. Kalau orang tua kita dulu mah ya Allah sehat-sehat, no kong ngaji ajit sampai sekarang masih hidup. Saya suka ngobrol sama beliau, cuman udah kagak nyambung, ya ngobrolnya. Cuman sehat badannya, ya masih kuat sama ngerokok. Kita selidiki, kalau ditanya nggak ngerti, tanya deh anak-anaknya atau bininya makannya apa, itu sampai panjang umur. Masih kuat ngerokok. Waduh, hebat, sehat badannya. Cuman ya ada kurangnya karena udah sepuh. Ya makan bisa, pola makan yang dijaga. Ya badannya kecil begitu kuat. Coba yang badannya gede mah, ya belum tentu. Ya kalau pola makannya dijaga, mah insya Allah mau badannya gede, mau badannya kecil, insya Allah sehat walafiat. Nah itu Rasulullah ngingetin kita, bebaik, hati-hati, ya kekenyangan dapat menyebabkan rusaknya agama, mewariskan ke penyakit dan membuat malas dalam ibadah. Wa antura'iyan nazafata fataghsila kafaika qabla al-akli wa ba'dahu. Nah, ini adab yang kedua dalam makan, yaitu kita menjaga kebersihan. Fataghsila kafaika qabla al-akli wa ba'dahu. Ini dianjurkan, bukan sama dokter doang, ya. Rasulullah juga nganjurin cuci tangan, telapak tangan kamu sebelum makan dan setelah makan. Mana hadisnya? Nih ada. Wa fil hadisi al-wudu'u ay ghuslul kafaini qabla ta'ami yanfil faqra. Wudu di sini maksudnya ay ghuslul kafaini. Artinya membasuh dua telapak tangan sebelum makan itu dapat yanfil faqra, dapat menghilangkan kepakiran, jauh dari susah. Jadi sebelum makan cuci tangan, menghilangkan kepakiran. Wa ba'dahu yanfil lamama ay al-jununa. Dan mencuci tangan setelah makan itu dapat menghilangkan gila, ay al-junun. Al-lamam itu al-junun, dapat menghilangkan gila. Jadi yang gila habis makan cuci tangan terbaik dah. Atau torfan minhu atau torfan minhu, apa tuh? Stres. Jadi kalau kita stres kebanyakan habis makan lagi cuci tangan tuh. Nah, biasanya udah lupa, udah kena rokok, lupa sama cuci tangan. Teperin aja di celana. Teperin enggak akan kemana-mana. Itu apa namanya, kalau kita nggak cuci tangan habis makan lama-lama stres, lama-lama gila. Jadi bagaimana biar nggak gila, biar nggak stres? Ya habis makan cuci tangan. Habis makan sebelum makan cuci tangan bisa menghilangkan kepakiran. Habis makan cuci tangan bisa menghilangkan gila atau stres.
stres. Kata Nabi, bukan kata saya. Wa taqula biyadikal yumna. Nabi ngajarin, udah tahu semua ini mah, ya, bahwa kau makan dengan menggunakan tangan kanan. Ada yang tangan kiri, ada yang apa tuh kidal ya. Ya, itu mah bisa diakalin lah sebenarnya ya. Cuman kalau mendapat sunnahnya ya tangan kanan, kita makan tangan kanan. Mana hadisnya? Wabil hadisi liyaqula ahadukum ya biyaminihi wal yashrab biyaminihi wal yakhudh biyaminihi wal yu'ti biyaminihi. Kata Nabi dalam hadis, hendaklah makan salah satu dari kalian dengan tangan kanannya, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, ngambil dengan kanan, ngasih ke orang tangan kanan. Tuh. Jangan pakai tangan kiri. Ya, nyisir tangan kanan, ya. Semua urusan yang baik-baik dah tuh urusan semuanya dengan tangan kanan. Pakai sendal, nyisir, bersuci. Ya, dalam semua urusan Rasulullah menggunakan tangan. Tahu merokok tangan kanan apa tangan kiri ya? Ya, nggak ada di sini ngerokok dengan tangan kanan, nggak ada di sini. Itu cari dah dari lahir. Fa inna syaitana yaqulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi wa yuti bisimalihi wa ya'khudhu bisimalihi. Nah, kalau orang yang makan dengan tangan kanan, kalau orang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, ngambil dengan tangan kiri, ngasih orang dengan tangan kiri, itu sama seperti setan. Karena setan makannya dengan tangan kiri, minumnya dengan tangan kiri, ngeberi dengan tangan kiri, ngasih, ngambil dengan tangan kiri. Itu jadi yang makannya tangan kiri, nah dia udah, ya itu kalau kita minum pakai tangan kanan, ntar gelasnya kotor, ya gelasnya kotor karena kita makan dengan tangan kanan, minum pakai tangan kanan kotor. Itu mendingan nyuci gelas apa ngilangin sunnah Rasul? Ya, cuci gelas, pegang aja gelas, kotor tinggal cuci. Ribet licin, ya udah diajarin kan sama guru tuh, diginiin ini air, tangan kanannya kan kotor tuh, tinggal didorong begitu. Nah, tangan kanan juga yang bergerak ini buat megang doang. Itu gak ada alasan. Sama Bib Ahmad mah diomelin kalau pakai tangan kiri. Ya keras. Begitu Mang, dianjurin dari yang kecil-kecil kita amalin sunnah Rasulullah. Semuanya pakai tangan kanan yang baik-baik itu, ya ngasih orang, kalau ngasih apa-apa tangan kanan, ngambil, ada yang ngasih, pemain ngasih amplop, ambil pakai tangan kanan, ya jangan pakai tangan kiri, ada yang ngasih apa, kopi, ya pakai tangan kanan ngambilnya, ya. Jangan pakai tangan kiri. Yang kidal bagaimana yang kidal? Bisa lah, dilatih pelan-pelan. Ya. Wa antaqula awalan. Dan bahwa kau berucap pada awal kamu makan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah lagi tuh baca Bismillah, jangan sampai kelewat. Wabil hadisi. Dan dalam hadis, tidak akala ahadukum falyadhkur ismallahi alaihi. Apabila makan salah satu di antara kamu, maka hendaklah kamu menyebut bismillahi alaihi, menyebut nama Allah di atasnya. Sebelum makan bismillah. Kalau lupa gimana? Kalau lupa, saking kebangetan lapar, wa fa in nasiya awwalahu falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau lupa, waduh udah setengah main nih, setengah makan, setengah piring lupa baca bismillah. Bacanya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Udah kelar makan, baru ingat, oh belum baca bismillah saya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu baca. Ya. Tambahin ya Allahumma
barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa, bukan doa sembarangan itu. Allahumma barik lana. Baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, kalau baca Allahumma barik lana itu kan itu yang nerangin Maulana Habib bin Yahya. Beliau ya menerangkan bahwa Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Siapa kami? Yang makan, yang masak, itu didoain tuh. Berkah tuh yang masak, yang nanam padinya, ya, yang nandur semuanya, itu dapat keberkahan. Belum yang lauk-lauknya tuh, yang kita makan, itu semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh manfaatnya kita baca doa, kita doain saudara-saudara kita juga yang petani kebagian, ya, istri juga yang masak kebagian keberkahannya. Wa alla tulawwitha yadaka wa saubaka bitta'am, dan jangan kau kotori, kau peper tuh tanganmu, ya, wa saubaka bitta'am, pakaianmu dengan bitta'am. Jadi meper nggak boleh tuh, habis makan meper di baju, makan meper di celana. Ada yang meperin di mana tuh? Di kaki, bulu kakinya. Ya. Wala tansura syai'an minal maraqi awil izami ala sufrati, dan jangan tuangkan sesuatu daripada buah atau tulang di atas lap. Ya kan sekarang udah ada tisu, enak ya. Terus makan biasanya kalau sunnah Rasul mah diapain? Mut-mut dulu ya, dimut-mut dulu baru pakai tisu. Pakai tisu baru cuci tangan, terapi itu. Jangan lap lagi. Jadi jangan langsung dikobok. Itu kobokan semua, minyak semua. Ya, itu fungsinya. Inilah adab-adab yang diajarkan Rasulullah kepada kita perihal makan. Kalau makannya rapi, kita badan jadi sehat, ibadah kita juga bisa mudah kita laksanakan. Semua kerjaan kita semuanya beres. Kalau badan sehat mah ya, kita minta sekali pada Allah, sekali lagi pada Allah Subhanahu wa taala agar tubuh kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, ya batin kita, sehat ekonomi kita. Tilkan niya wa lahratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salatun wa salam 'alaika ya nabi habibi ya Muhammad ataita bis bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hasil maqasidana wa balligh muradana wa tawwil umurana wa sahih ajsadana wa anfa' ulumana wa yassir umurana wa qdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah waghfir dunubana wa dunuba walidina rabbina wa biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biassalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu